Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan unboxing Oppo Reno 10 kali zoom ya. Ini Oppo Reno edisi pertama dan merupakan smartphone flagship Oppo di zamannya ya. Di zamannya kenapa? Karena Oppo Reno 10 kali zoom ini pertama kali diperkenalkan tahun lalu. Tepatnya sih di bulan April. Tapi kalau saya perhatikan dari reviewer lain di YouTube, rata-rata videonya tuh 8 bulan lalu ya, berarti masuk Indonesia itu mungkin di bulan Mei atau bulan Juni ya. Tapi ya kalau di GSM Arena ini pertama kali diperkenalkan di bulan April. Lalu kenapa saya beli? Karena harganya sudah murah ya. Masuk di Indonesia harga jualnya 13 juta. Sekarang harganya 6.499.000. Dengan harga segitu, apakah Oppo Reno 10 kali zoom ini memang layak untuk dibeli? Ya, nanti akan saya bahas di video review untuk lebih lengkapnya ya. Untuk saat ini kita lihat dulu isi boxnya. Apa saja yang didapat dari paket penjualannya. Sebenarnya ini untuk desainnya ini bagus. Untuk boxnya maksudnya ada seperti kayak gradasi seperti ini nih. Tuh gradasinya ya. Dan bentuk boxnya ini memanjang, ini pertama kali saya unbox dengan box memanjang ini yaitu di Oppo K3 ya. Dan unit yang saya beli ini di RAM 8 ya, dengan storage-nya 256. Ya, sebentar saya buka. Ya, seperti ini dia. Ketika boxnya dibuka, sudah pasti ada box kecil. Di dalam box kecil ini tipis sekali. Ya, tidak ada apa-apa. Hanya ada buku petunjuk dan kartu garansi ya. Lalu ada smartphone-nya. Oke, saya singkirkan. Di sini di dalamnya ada case. Dia bisa dibilang apa ya, bukan soft case, mirip hard case tapi nggak terlalu keras banget seperti hard case pada umumnya ya. Ini agak lentur sih. Oke, good. Ininya juga apa ya, seperti bahan kain, jadi lembut untuk melindungi bodi belakang smartphone. Lalu ada earphone ataupun headset ya. Ya, masih kabel, dia menggunakan colokannya itu USB-C ya. Berarti Oppo Reno ini tidak ada yang namanya port jack audio ya. Oke, tidak ada. Saya taruh lagi. Lalu ada kabel data, sudah pasti USB Type-C. Di sana ada SIM card ejector, dan terakhir ada kepala charger yang dimana outputnya itu sebentar 5 volt 4 ampere. Jadi full charge-nya ini mendukung 20 watt ya. Ya, itu aja sih yang kalian dapat pada paket penjualan. Sekarang saya akan fokus ke smartphone-nya terlebih dahulu, akan saya susun. Ini dia smartphone-nya, masih dibungkus plastik. Langsung aja deh saya buka. Dan ini juga harus dibuka. Ya, saya tempelkan sini aja dulu. Wow, keren ya. Dan yang saya beli ini warna hitam, sebenarnya ada lagi warna hijau ya. Tapi pada saat saya beli itu habis yang warna hijau, sisa warna hitam. Dan tadi saya bilang harganya 6.500.000 atau lebih tepatnya 6.499.000. Untuk varian RAM 8GB, storage-nya 256. Sementara itu ada juga satu lagi variannya itu 12GB dengan storage 256 juga, itu di harga 7.499.000 dan saya belinya di erafone.com. Oke, ini dia tampilan smartphone-nya, sudah dilapisi yang namanya screen guard dari bawaannya. Saya nyalakan untuk pertama kali. Ya, sambil menunggu nyala, di sisi kiri ini ada yang namanya tombol volume. Sebentar, oke. Ya, saya kira tadi kayak ada tergores, ternyata enggak ya. Ya, di sisi atas ini ada namanya pivot rising camera. Jadi modelnya pop up tapi dengan sebutan Oppo-nya itu pivot rising camera. Di sisi kanan ini ada tombol power. Dan di sisi bawah ada
lubang speaker yang dimana sudah mendukung stereo, lalu ada mikrofon, terus ada port USB-C dan SIM tray. Saya buka dulu. Ya, SIM tray-nya seperti ini modelnya. Jadi dia tuh bisa memasangkan 2 nano SIM card atas dan bawah, atau 1 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Jadi tinggal pilih saja sesuai kebutuhan. Ya, saya atur terlebih dahulu. Seperti ini tampilan awal dari Oppo Reno 10 kali zoom. Ya, luas layarnya ini 6,6 inch, tidak ada diganggu oleh yang namanya notch ataupun punch hole karena dia menggunakan kamera depan dengan model Oppo menyebutnya pivot rising camera dari sini ya. Dan dia sudah menggunakan resolusi Full HD, lalu panelnya itu AMOLED dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 6. Sekali lagi saya bilang, di dalam paket penjualan sudah dipasangkan yang namanya screen guard. Pindah ke bagian belakang, ini untuk bodi belakangnya juga berbahan kaca, sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Dan dimana kameranya ini terletak di bawah kacanya ini ya. Makanya dari itu, Oppo memberikan yang namanya ini, ada kayak bulatan kecil dikelilingi list hijau. Oppo menyebutnya ODOT. Ya, sudah pasti ini untuk melindungi kamera dari goresan ya. Walaupun menggunakan Corning Gorilla Glass 5 tidak menjamin itu tahan goresan ya. Jadi dengan diletakkan begini benar-benar kameranya terlindungi. Kalau saya perhatikan ini desainnya benar-benar bagus, di mana mulai dari ujung atas kamera hingga bawah itu disusun rapi ya, lurus ke bawah, dan ini benar-benar keren. Pertama kali saya pegang desainnya seperti ini tuh kalau tidak salah di Oppo K3. Dan ini buat saya ini keren banget desainnya, terlihat premium walaupun sebenarnya saya paling suka itu di desain hijaunya. Saya teringat pada Oppo Oppo berapa ya? Kok saya mendadak lupa sih? Oppo F11 yang pernah saya bahas juga. Untuk frame-nya ini berbahan aluminium ya, ataupun metal atau aluminium ya. Kalau saya baca di GSM Arena dia menggunakan aluminium. Lalu saya lihat lagi di sini tampilannya sudah terinstall Facebook hingga VOVA. Sementara ID64 ini tadi saya install untuk melihat sisa RAM ketika tidak ada aplikasi yang berjalan. Dan saya buka dulu ke setting, di mana sudah ada software update. Saya lihat di sini upgrade to the new version ColorOS. Berarti yang di-upgrade-nya itu hanya ColorOS-nya. Apakah Android-nya juga terupdate? Nanti akan saya update dulu, saya download dulu, dan akan saya bahas di video review saja ya. Lalu di About Phone, dia masih ya benar ya, masih ColorOS versi 6 dan Android-nya 9. Saya tutup dulu. Sekarang saya buka IDEA 64-nya. Ke sistem. Dari RAM 8 yang di bawah, yang tersisa itu 4 GB dan storage 256, yang tersisa itu 221. Dan di sini saya lihat dia menggunakan chipset Snapdragon 855, di mana chipset ini bisa saya bilang masih mumpuni menjalankan aplikasi termasuk salah satunya game-game berat. Seperti saya ambil contoh PUBG Mobile, saya yakin masih lancar. CPU-nya sudah octa-core, menggunakan manufacturing prosesnya itu 7 nanometer. Dan untuk urusan grafik, dia mengandalkan GPU Adreno 640. Lalu saya geser lagi, kapasitas baterainya 4065 mAh. Saya geser lagi, ya. Sepertinya sudah ya. Ya, saya tutup. Dan saya buka dulu salah satunya. Jadi karena tidak ada yang namanya fingerprint di belakang, untuk unlock tampilan layar ini, dia menggunakan fingerprint under display ya, di bawah layar. Untuk responnya termasuk cepat ya. Dan ada juga dengan kamera depan face unlock, tapi tadi tidak saya aktifkan ya. Nanti di video review saja saya bahas lagi. Dan ke kamera. Nah, untuk pengaturannya hampir khas Oppo banget ya. Di sini ada night, pano, export, timelapse, slow-mo, dan Google Lens. Dan untuk kamera depannya seperti ini. Ya, dia menggunakan membawa resolusi 16 megapiksel, bukan lensanya itu f2.0.
Kalau saya lihat lagi di belakang, di sini ada yang namanya LED flash untuk kamera belakang. Ya, jadi ketika diaktifkan LED flashnya, sebentar, video, saya aktifkan. Nah, akan naik ke atas, pivotnya dia terlihat seperti sirip hiu ya. Nah, untuk hasil foto dari kamera Oppo Reno 10 kali zoom sebagai berikut. Untuk info tambahannya, tadi saya kelupaan, untuk kamera periskopnya ini, telezoomnya ini, ternyata sudah dilengkapi yang namanya OIS. Jadi ketika pengambilan gambar menggunakan lensa zoom, itu tidak akan goyang ya. Jadi masih memberikan kualitas gambar yang bagus. Lalu, Oppo Reno 10 kali zoom ini sudah disematkan yang namanya NFC, sudah menggunakan stereo speaker, dan belum waterproof, ya wajar, karena menggunakan model kamera pivot rising kamera. Jadi ya walaupun ini terlihat rapat, pasti adalah sela-sela yang dimana kalau kita celupkan air pasti bisa masuk. Lalu belum mendukung wireless charging ya. Apalagi bobotnya lumayan berat, 210 gram, jadi sudah pasti saya yakin banget ini kalau saya gunakan dengan satu tangan jelas tidak nyaman. Oke, kesimpulan awal saya dengan harga jual lagi-lagi saya sebutkan 6,5 juta, saya rasa Oppo Reno 10 kali zoom ini masih layak banget kok dibeli ya. Ingat ya, 6,5 juta, bukan di harga lebihnya. Karena di JDID itu saya masih melihat itu di harga 7 jutaan, bahkan 7,5. Karena dengan harga 6,5 juta, kamu sudah mendapatkan chipset 8 sampai dengan 855, itu wow banget untuk performanya. Lalu kamera zoom yang dimana bisa hybrid zoom 10 kali. Layar luas, tanpa ada gangguan notch, sudah mendukung NFC. Sekali lagi saya bilang, ini masih layak dibeli di harga 6,5 juta. Oke. Itu aja sih yang bisa saya bahas, nanti untuk lebih lengkapnya di video review saja. Terima kasih banyak nih untuk kamu semua yang sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jika kamu punya kritik, saran, ataupun pertanyaan, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini, lalu aktifkan bel notifikasinya, agar nanti kedepannya kamu tidak akan ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan terakhir, berikan tanda like untuk video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!